kembali dalam 5 Minute Devotion. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian sharing singkat dari Evangelis Gabriel Yvonne. Sebelum kita mendengarkan sharing singkatnya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami percaya bukan kebetulan kami boleh mendengarkan sebagian sharing hari ini. Tuhan bukakan hati kami, Tuhan bukakan pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh bertumbuh dan berbuah manis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, merdeka, merdeka, merdeka untuk kita semua bangsa Indonesia, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Di suasana kemerdekaan ini saya mengucapkan juga selamat memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Senang sekali kalau kita sudah berada di bangsa Indonesia, kita sudah merdeka dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat dan luar biasa. Kita patut bersyukur karena kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Dan hari ini kita boleh bersyukur kalau kita sudah berada di bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Bukan hanya bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, kita juga adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Yang percaya boleh kita katakan yes. Oke deh saudara sekalian, hari ini kita akan memulai 5 Minute Devotion kita tentang kebenaran yang memerdekakan. Merdeka adalah keadaan yang berdiri sendiri atau bebas, lepas dan tidak terjajah lagi. Dan artinya juga adalah kebebasan. Merdeka adalah keinginan semua orang dan keinginan semua bangsa. Tidak ada orang yang ingin hidupnya dijajah. Karena dijajah itu sangatlah nggak enak ya Bapak Ibu. Kalau kita tahu bangsa Indonesia dulu sebelum merdeka, mereka berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk bisa mencapai yang namanya kemerdekaan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau penjajahan saat ini di hidup kita yang terjadi itu mungkin bukan karena bangsa luar atau tekanan bangsa asing. Tetapi mungkin kalau hidup kita sekarang ini ada yang beberapa dari kita dijajah oleh yang namanya sakit penyakit atau dosa ataupun yang namanya kemiskinan ataupun krisis dalam rumah tangga atau juga permasalahan yang lain. Dan hal itu tentunya akan membuat beban dalam kehidupan kita karena kita tidak bisa merdeka dari kehidupan kita. Nah, hari ini adalah kabar yang baik dan luar biasa bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari kutuk dosa, dari kutuk maut. Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dia sudah membebaskan kita, dia sudah menebus kita dengan kayu salib, pengorbanan yang nyata buat setiap kita. Dia sudah mati, bangkit, dan juga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita, supaya kita anak-anaknya yang dikasihinya beroleh keselamatan dan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita percaya bahwa hanya oleh Kristus kita dimerdekakan oleh dosa. Di sini tertulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang telah memerdekakan kita. Mari kita sama-sama percaya Bapak Ibu bahwa Kristus telah memerdekakan setiap kita dari segala penjajahan yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita patut percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah memerdekakan hidup kita, kita pasti mempunyai hidup yang berkemenangan. Dan kalau kita sekarang ini bisa mengerti dan bisa percaya arti pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Karena di Lukas 8 ayat 10 berkata, Ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ada beberapa orang yang sudah melihat karya Kristus yang luar biasa. Tapi sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti Bapak Ibu. Sekalipun mereka memandang, tetapi mereka percaya. Dan kalau hari ini kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai kepercayaan dalam Kristus. Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah Tuhan yang memerdekakan kita. Berarti kita adalah orang-orang yang telah diberikan kasih karunia yang luar biasa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kalau kita adalah orang-orang yang sudah diberikan karunia itu dan sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, saatnya kita untuk menyalurkan kasih kita kepada orang-orang lain. Dan kita baca di Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara,
memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Mari dengan kemerdekaan yang telah kita terima ini, mari kita mempergunakan kemerdekaan ini dengan cara yang benar, sebagai kesempatan untuk kehidupan yang luar biasa. Jangan mau kita lagi hidup dalam dosa, tetapi mari kita sama-sama bergandengan tangan melayani orang lain dengan kasih. Karena Tuhan Yesus telah berfirman kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat salib itu, saudara, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Itu tandanya kita harus mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi sesama. Layanilah sesamamu, dimulai dari kelompok yang paling terdekat dalam kehidupan Anda. Dari saudara Anda, keluarga Anda, suami, anak, istri, mari kita sama-sama nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita akan diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih-Mu Bapa. Dan kalau kami boleh percaya Tuhan akan kemerdekaan itu Tuhan, kami bersyukur kami sebagai orang-orang yang menerima anugerah-Mu Bapa. Kami limpahkan berkat Tuhan untuk Indonesia Bapa. Dan kami percaya hidup kami akan juga menjadi saluran berkat untuk orang lain Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka.